Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan ketiga ini, yaitu tentang penyelesaian masalah program linear dengan metode grafik. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas 3 topik besar, yaitu tentang penjelasan daerah layak, garis nilai, dan penyelesaian optimum. Kemudian tentang beberapa bentuk kasus penyelesaian, beberapa bentuk penyelesaian atau beberapa kasus yang terjadi dalam penyelesaian metode grafik. Kemudian masalah penyelesaian bulat. Masalah penyelesaian bulat ini maksudnya ketika syaratnya bertambah bahwa penyelesaian yang diharapkan adalah bilangan bulat. Untuk kasus tertentu misalnya berapa orang sebaiknya kelompok A dan kelompok B dibentuk, misalnya seperti itu. Kan nggak mungkin jawaban orang itu 2,5, 2/3 gitu kan. Gimana orang 2,5 mah orang dipotong gitu kan. Berarti kan penyelesaiannya harus bulat. 2, 3, 4 seperti itu. Nah, bagaimana mendapatkan penyelesaian bulat dalam masalah dengan metode grafik ini? Itu kita bahas. Baik, kita mulai mengenal daerah-daerah ini, daerah layak atau garis nilai, penyelesaian optimum. Langsung dengan contoh saja mungkin ya. Minggu lalu kita sudah saya kasih tugas ya, ini menyatakan bentuk soal berikut ke dalam bentuk masalah program linear. Ibu minta maaf, itu kan kemarin belum Ibu lihat hasil kerja, tapi nanti bisa mengevaluasi sendiri. Tentu nggak bisa mengubah kalau salah ya, karena udah dikirim. Insya Allah nanti dibuka setelah ini dan kita cek bersama seperti apa penyelesaiannya. Ini contoh diambil dari suatu soal dari buku diktat ya. Suatu bank kecil mengalokasikan dana maksimum 180 juta untuk pinjaman pribadi dan pinjaman pembelian mobil 1 bulan ke depan gitu ya. Bank mengenakan biaya suku bunga per tahun itu 14% dan pinjaman pribadi untuk pinjaman pribadi dan 12% untuk pinjaman pembelian mobil. Kedua tipe pinjaman ini dikembalikan bersamaan bunganya 1 tahun, jadi ini hitungan setahun. Nah, jumlah pinjaman pembelian mobil tidak boleh pembelian paling tidak 2 kali lipat dibanding pinjaman pribadi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa 1% pinjaman pribadi merupakan kredit macet, jadi sudah diadang uangnya nggak bakal kembali gitu ya. Nah, di sini kita harus mengidentifikasi kata-kata kunci. Kata kunci yang pertama yaitu ada kata maksimum, mengalokasikan dana maksimum untuk pinjaman. Berarti di sini mengharapkan bunga maksimum ya yang diperoleh dari pinjaman ini. Walaupun secara ini nggak benar ya, tapi ini kan contoh tidak dibenarkan meminjam berbunga gitu ya. Nah, itu jatuhnya ke riba. Baik, kita akan bentuk buat ini ke dalam masalah karena ini sudah kamu kerjakan. Mungkin bisa kita bawa bahwa bentuknya adalah bentuk maksimum ya, memaksimumkan keuntungan dari peminjaman itu. Atau boleh kita ambil kendalanya dulu atau fungsi tujuannya dulu. Fungsi kendala, fungsi tujuan. Ya. Kalau fungsi kendala di sini adalah ada kendala jumlah uang yang dimiliki dan kendala persyaratan bahwa tidak jumlah pinjaman pembelian mobil paling tidak 2 kali lipat dibanding pinjaman pribadi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa yang kita umpamakan adalah banyaknya uang yang dipinjamkan untuk banyak jumlah uang yang dipinjamkan untuk pinjaman pribadi ya, pinjaman
pribadi. Sedangkan X2-nya apa? Jumlah uang yang dipinjamkan untuk pembelian mobil. Ya. Sehingga kita maksimumkan nanti keuntungan dari jumlah ini yaitu 14%, karena 1% selalu hilang, berarti yang tinggal kan 13%. Ya. 13% atau 0,13 X1 ditambah bunga untuk pinjaman pribadi ya, pinjaman pembelian mobil 0,12 X2 ya. Kendalanya apa tadi? Alokasi untuk kedua ini tidak bisa lebih dari 140 karena memang dianggarkan segitu. Berarti X1 tambah X2 kurang dari 180. Kemudian apa? Jumlah pinjaman pembelian mobil paling tidak 2 kali lipat dibanding pinjaman pribadi. Artinya apa itu? Pinjaman mobil berapa? Apa? X2. X2 itu paling tidak sama, harapannya lebih, berarti X2 lebih dari 2 kali X1. Begitu ya. X2 2 kali X2 besarnya lebih daripada X1. Jumlah peminjam paling tidak 2 kalinya, paling tidak ya kan, paling tidak 2 kalinya. Kalau dapat yang untuk mobil lebih banyak daripada untuk pinjaman pribadi, seperti itu. Baik, sehingga kita dapat fungsi tujuannya 0,13 X1 ditambah 0,12 X2 dan fungsi kendalanya X1 tambah X2 kurang dari 190, atau ini boleh dijadikan apa nih? Kalau X1 yang didahulukan X1, kemudian di sini X2, kemudian kalau di sini besar sama 0, berarti relasinya apa? Ini tambah ya, sementara di sini negatif. Baik, kendala lain apa? Bahwa X1 dan X2 itu tidak boleh negatif. Ya, semoga ada yang benar ya. Ibu yakin semua benar. Baik, kita akan jadikan kasus ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi berapa nanti sebaiknya jumlah uang? Ini kan 180 juta ya, berarti ini dalam juta ya. Ada nolnya 6. Berarti nanti kalau yang lain itu dijadikan juta ya. Baik, untuk menyelesaikan ini Ibu harap karena ini metode grafik, kalian boleh menggunakan buku kertas berskala atau buku petak, atau boleh menggunakan bantuan segitiga ini untuk membuat garis tegak lurus. Mudah-mudahan lurus ya. Tergeser-geser nggak bukunya? Kayaknya tergeser deh. Ya sebenarnya nggak boleh digeser, tapi ibu ngacu ke sini nih. Ini seberapa sejajar deh. Oke. Kita bikin diagram kartesius. Kita ambil skala ini yang besar aja. Karena di sini ada 180, berarti harus 200. Kalau 200 maka saya ambil kelipatan 50-50 saja supaya lebih rapi dan tidak terlalu besar. Nah ini juga butuh ya, tidak mungkin lah ibu ajarin lagi ya tentang membuat grafik ini ya. Bagaimana, berapa skala sebaiknya kita gunakan untuk ini. Ini 50, 100, 150, 200. Udah kita kuliah langsung, ini enak kerja bersama-sama. Mana tadi nih? Oh iya, ini
150 dan 200. Baik, harapannya semoga semua bisa menggambarkan grafik ini ya. Kan kita gambarkan garis X1 tambah X2 garisnya dulu. Kalau garis berarti ini diganti dengan sama dengan, maka ketika X1-nya 0 maka X2-nya 180. Kira-kira ini loncatan 5 ya. Ini 110, 120, 130, 140. Oh ya. Jadi 180-nya di mana? Di sini ya. Ini 180. Kemudian demikian juga di sini. Ya. Ini adalah 180. Maka kita dapatkan garis, ini baru garis, ingat ya, ini baru garis, yaitu garisnya kita bikin di sini aja atau di atas. Garisnya adalah X1 tambah X2 sama dengan 180. Terus yang kurang dari 180 di mana? Ya, kita pakai titik uji, kita arsir daerahnya karena ini kesamaan tentu daerahnya. Kalau kita posisikan 0 ke sini, maka 0 kurang dari 180, maka itu daerahnya yang menuju ke daerah 0. Kira-kira begini. Nah, sebenarnya kan sampai ke sini ke bawah ini semua masuk ya. Cuma kan kita udah dibatasi bahwa X1 harus lebih dari 0 dan X2 harus besar dari 0. Berarti nggak keluar dari ini. Ya, ibu nggak ngarsir semua, ini udah otomatis ya, besar 0, X besar 0, X1 besar 0, X2 besar 0. Kemudian ini X1, nah ini sering ibu temukan kasus, masih banyak aja yang tidak bisa menggambarkan ini. Jangan dicari lagi kalau X1 sama dengan 0, X2 berapa? Ya 0. Kalau X2 sama dengan 0 berapa? X1 ya 0. Nah, berarti kan nggak bisa digambarkan. Kita udah belajar aljabar linear elementer, maka kalau ini berarti dia melalui titik 0,0 karena koefisien konstantanya 0, maka kita cukup di sini. Ambil aja ini. Kalau X1-nya 50, maka X2-nya berapa? X2-nya 100, ya. Kayak kita cari aja. Nah, gradiennya berapa itu? 2 ya. Ini garisnya negatif 2x1 tambah x2 sama dengan 0. Nah, arsirannya di mana? Arsirannya ke atas apa ke bawah? Kita cari titik uji. Masukkan ini. Atau ini kita masukkan. Ini titik berapa? Titik ini deh. Titik 100,0. Masukkan 100,0. X-nya 100. Berarti menjadi negatif berapa? Negatif 200. Apakah benar negatif 200 itu besar dari 0? Ini negatif 200 ditambah 0 besar dari 0. Apakah benar? Tidak benar. Berarti bukan daerah sini. Daerah mana? Daerah ini. Lawannya. Tidak memenuhi dia kalau di situ. Ya. Ambil dah titik 10 di sini. 10. Masukkan 10. 10, berapa? Nih. 10,50 misalnya kan, atau titik ini masukin ini. X1 nya 0, X2 nya 50. X1 nya 0, X2 nya 50. Benarkah? Ini kan 0 karena dia 0, 0. 50 besar, benarkah besar dari 0? Benar. Ini daerahnya. Nah, inilah yang disebut dengan daerah layak ya. Ini namanya daerah layak. Bentuk konveks dari, kalau kita boleh nama ini 0, O ya, O, A,
B. Ya, ini harus dicari titiknya nanti berapa. Ya. Berarti kan perpotongan antara garis ini dan garis ini. Berapa itu? Perlu dicari ya. Cari sendiri. Berarti ini kan tadi punyanya segini nih. X2 sama dengan 2X1. Berarti kalau X2-nya diganti dengan 2X1, berarti ini menjadi X1 tambah ini menjadi 3X1 sama dengan 150. Berarti X1-nya berapa? 180 bagi 3, 60. Jadi 60. X1-nya 60. X2-nya, kalau X1 60, berarti X2-nya 120. Nih, titik B-nya segitu. Nah, jadi daerah 0A OAB konveks ya, itu disebut dengan daerah layak. Nanti kalau kita udah belajar metode simplex, nanti akan kita cari nilai-nilai layak. Nilai-nilai layak itu penyelesaiannya itu yang berada di sini nih. Ini calon penyelesaian semua. Ya, daerah visible, dikenal juga dengan daerah visible, daerah layak. Dan titik-titik yang ada di sini disebut dengan titik layak. Titik layak, atau boleh disebut dengan cikal bakal calon penyelesaian. Nah, ya, berada di daerah layak. Nah, itu namanya calon. Penyelesaian optimum itu adalah berada di daerah layak atau titik visible yang optimum ya. Titik layak yang paling optimum. Nah, kita akan mencari ini di antara semua dari sini, dan semua yang ada di sini, baik di semua titik-titik ini dan titik yang ada di dalam ini, itu disebut dengan titik layak, dan salah satunya nanti akan menjadi penyelesaian optimum. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, bagaimana kita mendapatkannya? Kita menggunakan namanya garis senilai. Garis senilai kita peroleh dengan memperhatikan fungsi tujuan. Nah, kalau fungsi tujuan ini kan fungsi dalam variabel X1, X2. Nah, ini kan sebenarnya di daerah 3 dimensi. Nah, supaya dia bisa kita gambarkan di sini, maka kita beri dia nilai sesuatu nilai. Misalkanlah 0,13X1 ditambah 0,12X2 sama dengan K, ya. Nah, kalau seperti itu kan dia sudah menjadi seperti di daerah Kartesius, sehingga koefisiennya nanti adalah gradiennya adalah koefisien ini setelah ini disederhanakan. Maka kita bisa dapatkan gradiennya berapa garis ini? Gradiennya Ibu bilang 13/12 bisa? Ya. Atau supaya ini misalnya gini, ambil sembarang titik, ambil dia melalui apa misalnya. Misalkan dia melalui 0, ini deh, titik ini 0,50. Ketika dia melalui 0,50, berapa hasilnya ini? Berarti 0,13 kali X1-nya 0 ditambah 0,15 kali 50. Berapa tuh hasilnya? 12, 60, 0,6. Ya kan? Jadi ketika dia melalui ini nilainya 0,6, kamu ganti 0,6. Nah, ketika fungsinya seperti itu berarti koefisiennya
tetap ini ya, koordinat yang koefisien desku yang pertama. Bisa ya? Maka kita gambarkan ini. Kita gambarkan garis senilainya, gradiennya yang garis. Nah, Ibu akan menggunakan 130 per sebagai bantuan. Dia itu kan perbandingan ya. 130 di mana? Di sini ya. Dibanding 120. Gitu. Sekitar sini. Nah, ini fungsi ini bernilai berapa tadi? 0,60. Nah, kalau dia melalui titik ini, bukan. Ini gradien biasa ya. Ini menggambarkan gradien aja. Kalau dia tadi di di titik melalui titik 0,50 itu nilainya 0,6. Salah Ibu ya. Ini yang 0,6 itu di x. Menarik garis sejajar. Garis yang gradiennya sama pasti sejajar. Nah, ketika ini dia bernilai 0,6 ya. Kalau di sini dia berapa nilainya nih? Kira-kira dia melalui titik apa sih? Melalui titik ini kan? Yang gampang nih. 100,0 masukin. Ketika dia melalui titik 100 ini 0, maka nilainya berapa? 100 kali 13. 13 berarti ya. Berarti ini 13. Nah, ini kita lihat. Dia garis senilai. Dari sini 0,6. Digeser ke sini menjadi 13. Berarti kemungkinan penyelesaiannya itu tentu ke arah yang membawa dia maksimum. Kalau dia membawa ke arah maksimum itu ke arah yang lebih besar gitu ya. Ini garis ini senilai itu maksudnya gradiennya sama, tapi nilai yang dihasilkan itu berbeda. Jadi ini menyelidiki, garis selidik juga disebut. Dia menyelidiki di mana yang akan memberikan nilai paling optimum. Nah, karena ini 0,6 sementara ini 13, maka artinya semakin digeser ke arah sini, semakin digeser ke arah maka ke arah atas, ke arah kanan atas, maka itu akan memberikan nilai penyelesaian tertinggi. Berarti ini kita geser sampai kita ketemukan titik terakhir, maka itulah yang akan menjadi nyangkut. Maka inilah yang akan menjadi penyelesaian optimum. Di titik mana dia? Nah, ini harus hati-hati nih. Ya. Mana yang terakhir nih? Titik B apa titik A? Kalau titik B masih tersisa titik A kan? Berarti dia terakhir di titik B. Kenapa nggak titik ini? Karena ini nggak layak. Yang layaknya di dalam kotak ini. Maka di saat ini berapa F-nya? Memasukkan 60 dan 120. Masukkan ke dalam fungsi tujuan 0,13 kali 60 ditambah 0,12 dikali 120 sama dengan berapa? Maka inilah yang menjadi penyelesaian optimum, yaitu berapa? 2. Cari deh ya. Tadi udah nyari, dapatnya 22,5. Begitu, 22,2. Cek nanti ya kalau Ibu keliru. Nah, berarti titik inilah yang menjadi penyelesaian. Artinya apa? Kalau kita bawa ke penyelesaian kita, kesimpulannya apa? Penyelesaian optimum adalah dengan meminjamkan 60 juta untuk pinjaman apa tadi? Pinjaman pribadi dan 120 juta untuk pinjaman pembelian mobil. Nah, ini akan membawa keuntungan maksimum sebanyak 22,2 juta. Begitu ya. Saya menyelesaikan masalah program linier
masalah program linear diselesaikan dengan metode garis selidik. Jadi ada istilah tadi yang kita ingin kenalkan, apa tadi nama istilahnya? Yaitu istilah daerah layak, garis senilai, dan penyelesaian optimum. Nah, dengan contoh ini nampak tadi ini daerah layak, ini garis senilai, dikenal juga dengan garis selidik, menyelidiki di mana arah penyelesaian optimumnya. Untuk masalah ini karena dia maksimum, tentu ke arah yang lebih besar. Ke arah mana dia lebih besar. Kalau nanti kasusnya minimum, maka kita akan mencari gerakannya yaitu ke arah yang lebih membawa semakin kecil. Sebaliknya begitu. Berasa ini cukup untuk satu contoh di satu video ini. Berarti ini penyelesaiannya. Mudah-mudahan paham. Silakan ditanya kalau belum paham.